حمدا كثيرا لمن قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita bisa merdeka ya, karena dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah merdeka dari perbudakan manusia oleh manusia, menjadi hamba Allah yang senantiasa memuji Allah, beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kemudian Allah mengampuni dosa kita, Allah merahmati kita, Allah mencintai kita, Allah meridhai kita, Allah menganugerahkan berkahnya dan Allah menganugerahkan karunia-Nya sehingga kita menjadi muslim yang tangguh, muslim yang diandalkan. Kata muslim itu berasal dari kata aslama ya, atau islaman. Ini memiliki beberapa arti. Yang pertama, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aslama, muslim, Islam itu artinya adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah sembari berbuat baik, sembari beribadah, sembari beramal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dijamin hidupnya tidak hanya aman tapi bahagia. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 112 ya. Jadi bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun ya. Jadi tidak, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik ya, dia mendapat pahala di sisi Allah Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati ya. Jadi dapat ajrun, pahala ya, indallah, di sisi Allah ya. Pahala yang lebih banyak ya, pahala yang lebih besar, pahala yang lebih baik, pahala yang lebih kekal dan abadi ya. Kalau kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah sembari berbuat baik ya. Berbuat baik di sini disebut muhsin ya. Pekerjaannya disebut ihsan. Ihsan itu kalau vertikal ya, hablum minallah, beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, atau kalau tidak bisa seolah-olah melihat Allah, yakin ketika ibadahnya itu dilihat oleh Allah.
Jadi orang yang muhsin, orang yang ihsan itu ibadahnya ikhlas, ibadahnya tulus, ibadahnya semangat, dan kemudian selalu jujur, selalu jujur. Tapi ihsan juga yang orangnya disebut muhsin itu ada kaitannya dengan hablum minan nas, berbuat baik kepada sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua, kepada kerabat dekat, keluarga, saudara, dan kemudian kepada anak yatim, orang miskin dan sebagainya. Dan ini adalah SK dari Allah, qadha, qadar, ketetapan yang tidak bisa diubah dari dulu sampai sekarang dan hari kiamat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah sudah bikin qadha, bikin ketetapan, berupa pertama alla ta'budu illa iyyahu. Jadi kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Jadi tidak boleh melakukan kesyirikan. Ikhlas fil ibadah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi orang muslim itu bagus ibadahnya, bagus akhlaknya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, muslim aslama atau Islam itu adalah orang yang beragama Islam. Karena Islam itu agama Allah, inna dina indallahil Islam. Islam itu satu-satunya agama yang diterima oleh Allah kalau diamalkan, kalau diyakini, kalau dikaji, kalau dipelajari, kalau diajarkan, kalau disebarkan, kalau dibela, gitu. Bahkan di akhirat dijanjikan keuntungan. Sementara orang yang tidak beragama Islam, pertama agamanya tidak diterima, amalnya ditolak, di akhirat akan dicatat sebagai orang yang rugi. Wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi muslim, Islam atau aslama adalah orang yang beragama Islam. Kata Rasul, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Pasti bahagia, pasti beruntung, pasti sukses, pasti selamat, pasti meraih kemenangan. Siapa? Aslama, orang Islam. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya dan kemudian dia beragama Islam, konsisten dengan Islam. Kemudian warizqo kafafa, dikasih rezeki yang cukup. Jadi rezekinya enggak banyak tapi cukup, cukup untuk beli rumah, cukup untuk beli mobil, cukup untuk apa ya? Pokoknya serba cukup, bukan serba banyak. Kalau harta banyak itu repot ngurusnya. Orang kadang-kala karena hartanya banyak nggak bisa tidur itu. Tapi kalau hartanya cukup, insya Allah, rizki yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa qannahu Allah bima atahu, Allah kasih dia kepuasan dengan apa yang diberikan kepadanya. Jadi tidak hanya hidup sebagai muslim, tidak hanya hidup dengan rezeki yang cukup, tapi juga dia merasa puas ketika menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beragama Islam itulah muslim, dan itulah aslama, dan itulah Islam, yaitu orang yang hidup dan mati dalam keadaan Islam. Sebab dalam akidah Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dari keluarga siapa saja, keluarga mana saja, mau Islam atau non Islam, itu lahir dalam keadaan fitrah. Artinya dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan Islam. Kenapa? Sebab kata Rasul, kedua orang tuanya lah
yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Berarti selain Yahudi, Nasrani, Majusi, Islam. Ini anak itu ketika lahir Islam, tapi karena berada di keluarga Yahudi jadi Yahudi, berada di keluarga Nasrani jadi Nasrani, berada di keluarga Majusi berarti dia jadi Majusi. Ya. Jadi peran orang tua itu sangat penting sekali. Bisa mengislamkan, bisa meyahudikan, bisa menasranikan, bisa memajusikan. Dan ternyata hidup dalam Islam dan mati dalam Islam itu adalah wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam, wasiat Nabi Ishak alaihissalam, ya. Dan termasuk wasiat Nabi Yakub kepada Bani Israel yang di dalamnya ada Yahuda dan turunannya disebut Yahudi. Ya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yakub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi wasiat itu tidak hanya dalam bentuk harta saja, ya. Tapi juga bisa wasiat dalam bentuk nasihat. Ya. Di antaranya Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kamu agama. Ya. Jadi agama Bani Israel itu sudah dipilihkan oleh Allah. Ya. Itu agama Islam. Makanya kata Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya hidup dalam Islam, mati dalam Islam. Itu surat Al-Baqarah ayat 132. Demikian pula doa Rasulullah. Ya, dia selalu berdoa agar hidup dalam Islam, mati dalam Islam, kemudian berada di lingkungan orang-orang yang baik. Ya. Itu luar biasa itu. Ya, doa ini, doa supaya mati husnul khatimah. Ya. Allahumma tawaffana muslimin. Ya Allah, wafatkan kami, matikan kami dalam keadaan Islam. Ya. Jadi orang yang matinya sempurna itu mati dalam keadaan Islam. Makanya menggunakan tawaffana. Ya, wafat itu artinya sempurna. Ya. Di dunia wafat itu ada dua, pertama mati, kedua tidur. Ya. Ya. Jadi tidur itu Allah menyempurnakan. Ya. Demikian pula mati, Allah juga menyempurnakan. Demikian pula hidup dan mati dalam keadaan Islam, itu artinya hidup yang sempurna. Allahumma tawaffana muslimin, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan Islam sebagai orang Islam. Ya. Wa ahyina, dan hidupkan kami muslimin sebagai orang Islam. Wa alhiqna, dan pertemukan kami ya bisolihin, dengan orang-orang soleh. Ya. Yang kita cari bukan hanya harta saja, yang kita cari bukan hanya tahta saja. Ya. Yang kita cari juga adalah ya orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itu yang kita cari. Makanya kata Allah, aqimus shalah, ya, warka'u wa'atuz zakah, warka'u ma'arrakiin. Ya, dirikan salat, tunaikan zakat, ruku bersama orang-orang yang ruku. Maknanya pertama, salatnya berjamaah, ya, hidupnya berjamaah. Yang kedua, selalu bersama orang-orang yang ruku, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat ibadah kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia. Ya. Ini ada dalam surat apa tadi? Al-Baqarah 132, dan doanya adalah hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai dan Hakim dari sahabat yang mulia bernama Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraki radhiyallahu anhu. Kemudian Muslim, Islam dan Aslam itu ya adalah agama. Ya. Jadi agama ya, yang menjanjikan hidup sempurna. Ya.
Pancasila itu kan sila yang pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti wajib beragama itu, ya. Terutama agama yang akidahnya itu akidah tauhid. Karena esa itu kan tauhid, ya. Ini luar biasa tuh, ya. Sila yang pertama itu ada kaitannya dengan agama Islam, ya. Karena agama Islam itu menjanjikan hidup sempurna, lahir batin, dunia akhirat, jasmani, rohani, bahkan hidup nikmat, hidup senang, hidup bahagia, hidup tenang, dan hidup puas dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an yang 30 juz, ya, 114 surat itu dibuka dengan Al-Fatihah, ditutup dengan, ya, ayat yang di dalamnya ada kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku sempurnakan untukmu nikmatku, ya, dan telah, ya, aku ridho Islam sebagai agamamu, ya. Jadi ada kata agama, ada kata nikmat, ada kata ridho, ada kata sempurna, ya. Ini luar biasa. Kalau kita, ya, senantiasa istiqomah di jalan Islam. Sedangkan kata tangguh, ya, tangguh itu kan bahasa Indonesia, ya. Sebenarnya adalah sifat. Tangguh itu sifat. Ya, sifat pertama, orang yang tangguh itu sukar dikalahkan, ya. Jadi kalau bangsa Indonesia bangsa yang tangguh, berarti bangsa yang sukar dikalahkan, ya. Jadi jangankan dijajah, dikalahkan pun nggak bakal kalau bangsa yang tangguh, ya. Demikian umat Islam, umat yang tangguh, ya, umat yang sukar dikalahkan, baik ketika jumlahnya sedikit maupun ketika jumlahnya banyak. Ya, dalam perang Badar itu kan jumlahnya sepertiga, ya, jumlah musuh, tapi tampil sebagai pemenang, ya, dengan perang yang paling singkat di dunia, ya. Jadi tidak makan 1 hari itu. Jadi kurang dari 1 hari selesai itu, dan kemenangan ada di pihak Islam. Islam waktu itu umatnya sebagai umat yang tangguh. Kenapa? Karena di belakangnya ada malaikat yang menolongnya. Di belakangnya ada malaikat yang membantunya. Betul, umat Islam 300, orang kafir 900, tapi Allah menurunkan malaikat 1000. Coba, ya. Jadi nggak bakal kalah karena dia tangguh, ya, dekat dengan Allah, dekat dengan malaikat. Kemudian andal, ya, andal, ya, bisa diandalkan itu tangguh itu, ya. Kemudian tabah, ya, tabah itu sabar banget, dan kemudian tahan dalam menghadapi ujian, tantangan, dan rintangan. Sebab hidup itu tidak mulus terus, kan. Ada naik, ada turun, turun naik, ya, belok kanan, belok kiri, dan sebagainya itu. Ya, jadi rintangan-rintangan itu di dalam Al-Quran, ya, ada yang disebut al-ba'sa yang berkaitan dengan diri itu. Ada al-dharra yang berkaitan dengan keluarga, dengan harta, ya. Ada yang berkaitan dengan al-ba'sa, kondisi peperangan. Ya, mau aman mau perang, dia tetap, ya, tangguh, dia tahan dalam menghadapi berbagai macam ujian. Kemudian muslim tangguh yang diandalkan adalah muslim yang kuat imannya, ya. Imannya kuat, ya. Karena iman itu yazidu wa yanqusu, bisa bertambah bisa berkurang. Maka muslim yang tangguh adalah muslim yang imannya tambah kuat, bukan tambah lemah. Kenapa? Karena, ya, umat Islam yang imannya kuat adalah umat Islam yang terbaik. Umat Islam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu khairu wa habbu ilallah minal mu'minin dha'if wa fi kullin khair, kata Rasul, ya. Orang yang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT dibandingkan dengan mukmin yang lemah.
Tapi dalam segala hal, ya, orang yang beriman itu mau lemah mau kuat tetap khair, baik dibandingkan dengan orang kafir. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Makanya iman itu sesuatu yang wajib dijaga pertama kali. Baru kemudian Islam, baru kemudian takwa, ya. Baru kemudian silaturahim, baru kemudian lisan, baru kemudian amal, ya. Baru kemudian ketaatan. Ya. Itu yang harus dijaga oleh kita agar menjadi muslim yang tangguh, ya. Kemudian dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, yakni fi imani wa laisal murad al-qawi fil badni. Jadi yang dimaksud mukmin yang kuat itu mukmin yang kuat imannya, muslim yang kuat imannya, bukan hanya kuat badannya saja, ya. Sebab li'anna quwwatal badni qad takunu dhararan 'alal insan idza stamila hadhil quwwah fi maksiatillah, ya. Karena kekuatan badan saja itu bisa jadi membahayakan kalau kemudian kekuatan itu digunakan oleh manusia untuk berbuat maksiat, ya. Jadi kekuatan kalau ada pada orang yang beriman itu digunakan untuk taat dan ibadah, maka melahirkan kebaikan dan cinta Allah. Tapi kekuatan badan, ya, kalau ada pada orang kafir, ya, orang munafik, orang zalim, ya, itu menjadi berbahaya. Bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi manusia dan lingkungannya. Kalau kemudian digunakan untuk berbuat maksiat, ya. Makanya maksiat itu disebut zalim terhadap diri sendiri. Jadi bukan hanya merugikan orang lain, tapi juga merugikan diri sendiri, ya. Kemudian faqwatul badni laisat mahmudah wala mazmuma fi dzatiha. Jadi aslinya, ya, bahwa kekuatan badan itu tidak terpuji, tidak tercela, ya. Aslinya itu, ya. Tapi kemudian in kanal insan istamala hadhil quwa fima yanfa'uhu fid dunya wal akhirah sarat mahmuda. Jika manusia, ya, menggunakan, ya, kekuatan badan itu untuk yang memberikan manfaat kepada manusia baik dunia maupun akhirat, maka ia akan menjadi terpuji, ya, gitu. Kuat tapi kemudian digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, ya. Kemudian wa'in, ya, istamala hadhil quwa, ya, ala maksiatillah sarat madhmuma. Tapi jika manusia menggunakan kekuatan fisiknya, kekuatan badannya, kekuatan teknologinya dan lain sebagainya untuk maksiat kepada Allah, maka kekuatan badan itu akan menjadi tercela. Makanya innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Risalah utama dan pertama Rasul setelah mentauhidkan, ya, Allah dalam ibadah adalah berakhlak mulia, ya. Jadi menggunakan semua nikmat Allah, semua rahmat Allah, semua karunia Allah untuk apa? Untuk taat dan ibadah kepada Allah. Supaya apa? Supaya menjadi terpuji. Itulah orang yang berakhlak mulia. Kemudian sabda Rasulullah SAW, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ternyata muslim yang tangguh juga, ya, muslim yang diandalkan adalah muslim yang hebat, ya. Muslim yang dahsyat, yaitu yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah, ya. Jadi nafsu itu jangan dianggap enteng itu. Nafsu itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tiap malam kita bangun, tapi berapa kali kita sholat tahajud? Jadi kita tidak sholat tahajud di malam hari, ya. Itu kenapa? Karena kekuatan nafsu, ya. Kemudian baca Al-Quran, ya. Ada orang baca novel, ya, satu buku selesai satu hari. Tapi baca Al-Quran berapa halaman sudah, ya, sudah ngantuk. Itu ada nafsu di balik itu, ya. Kotak amal lewat di depan kita, kita buka dompet, ya. Itu yang dimasukkan tuh yang paling kecil atau yang paling besar? Harusnya
Bukan semuanya masukin harusnya. Tapi kalau ngikutin nafsu, jangankan semuanya, ya, jangankan yang besar, mungkin yang kecil juga nggak keluar tuh, ya, gara-gara nafsu itu. Ya. Makanya kata Rasul, orang yang kuat itu bukan jawara yang kalau bertarung tidak pernah kalah. Kalau gulat mampu membantingkan lawannya berkali-kali. Tapi yang namanya orang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Ya, ada sahabat, ya Rasul, kasih aku nasihat. Kata Rasul, la taghdab, jangan marah. Ya Rasul, kasih aku nasihat. La taghdab, jangan marah. Ya Rasul, kasih aku nasihat. Lagi-lagi Rasul mengatakan, la taghdab, jangan marah. Ya, gitu. Kemudian ini hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Ya. Muslim tangguh yang diandalkan adalah Muslim yang mandiri. Ya, mandiri itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan serta mengharapkan uluran tangan orang kafir, uluran tangan orang fasik, uluran tangan orang munafik dalam maisha, kehidupan, kebutuhan hidupnya. Ibadah, kebutuhan ibadahnya, dakwah, kebutuhan dakwahnya, jihad fi sabilillah, amar ma'ruf nahi munkar. Itu butuh dana itu. Maka kemudian Islam mengajarkan, ya, bahwa Muslim yang tangguh itu jangan sampai minta-minta kepada mereka, jangan sampai berharap mendapatkan bantuan dari mereka, karena nggak mungkin. Dan kalaupun mungkin, bukan untuk kemaslahatan, ya, bukan untuk kemaslahatan. Ya. Indonesia dibantu berapa triliun tuh, ya. Harusnya kita kebagian berapa ya? Kan utang Indonesia itu berapa triliun, Pak? Ya. Iya, tapi ada yang kebagian nggak? Gitu. Dan kemudian kita lihat, ya, digunakan untuk apa kan? Ya. Nah, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan Muslim tangguh. Kalau jadi orang Islam, jangan berharap bantuan dari, ya, tadi orang kafir, ya, orang munafik, ya, kemudian orang fasik. Ya, karena pertama tidak mungkin dia memberi. Yang kedua, kalaupun memberi bukan untuk kemaslahatan, ya, baik dalam kehidupan sehari, kemudian dakwah, ibadah, amar ma'ruf nahi munkar, dan jihad fi sabilillah. Dan ini Allah jelaskan ketika mensifati orang munafik dalam surat Munafik, ya. Jadi ada surat yang khusus mensifati orang munafik, namanya surat Al-Munafikun. Ada surat Al-Kafirun, ya. Ada kan? Ya. Tapi nggak ada ya surat Al-Musyrikun, nggak ada ya. Surat Al-Dzalimun nggak ada, ya. Surat Al-Fasikun nggak ada. Yang ada surat Al-Kafirun, surat apa? Al-Munafikun, dan surat Al-Mu'minun. Bahkan ada surat Al-Mu'min. Wah, luar biasa nih, ya. Ini kalau dikaji secara khusus, maka insya Allah kita dapat ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ketika kita bercita-cita untuk menjadi Muslim yang tangguh. Jadi Allah ingatkan, humul ladzina yaquluna, mereka orang yang munafik itu berkata, ya, kepada Ansor, ya, orang Islam, orang yang beriman, la tunfiku ala man inda Rasulillah hatta, ya, yanfadhu, ya. Jadi orang Islam sendiri itu, ya, dihasut supaya tidak berinfak, supaya tidak bersedekah, ya, kepada Rasulullah SAW, ya, dan kepada umatnya itu, ya, sampai kemudian mereka bubar meninggalkan Rasulullah, ya. Jadi kalau umat Islam punya proyek, punya program, itu nggak bakal dibantu sampai programnya gagal, ya, programnya tidak berjalan. Itulah perilaku orang munafik. Dan orang munafik itu dekat dengan orang Islam. Tadi sampai bisa nasihatin itu, saking dekatnya. Bahkan nanti di akhirat, ya, neraka yang paling dekat dengan surga itu neraka yang ditempati orang munafik. Ya, cuman dibatasi oleh satu dinding, satu pintu. Ya, pintu dalam surga rahmat Allah, pintu luar neraka azab Allah. Pintu dalam orang yang beriman, pintu luar adalah orang munafik, ya, dekat banget itu. Kenapa? Karena di dunia juga orang munafik itu dekat
tapi kerjanya selalu menggagalkan pergerakan dan perjuangan umat Islam. Jadi gerakan Islam, perjuangan Islam selalu dihambat dan digagalkan oleh orang munafik. Di antaranya dalam bentuk donasi, dalam bentuk finansial. Tapi kata Allah, walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Kepunyaan Allah, ya, kekayaan yang ada di langit dan di bumi, ya, tetapi orang yang munafik, ya, dia tidak paham, ya. Bisa nggak kita mandiri dalam apa? Dalam ekonomi, ya. Tapi prakteknya banyak yang nggak jalan, ya. Ya, kan ada itu, ya, Maret, ya, Maret ya, 212 di Kebantenan tutup, di dekat Masratul Tanzih tutup, gitu kan? Itu. Jadi di bidang ekonomi kita masih lemah itu. Harusnya kuat. Kenapa? Ya, karena kepunyaan Allah, kekayaan yang ada di langit dan di bumi. Dan ternyata tempat-tempat di mana, ya, ditempati oleh umat Islam mayoritas itu adalah tempat-tempat yang subur, kan. Di Indonesia ada emas, ada nikel, ada apa lagi gitu, ya. Hutannya juga luar biasa. Tapi ternyata, ya, umat Islam di Indonesia gimana? Ya. Jadi jangankan rakyat Indonesia, umat Islamnya saja dengan kekayaan itu tidak menikmatinya, ya. Padahal itu khazainus samawati wal ard, milik Allah itu, milik Allah, ya. Walaupun orang munafik tidak ngerti, ya. Kemudian muslim tangguh yang diandalkan adalah muslim yang memiliki izzah. Ada izzah itu. Kalau Allah sifatnya aziz, karena aziz dia punya izzah, dan izzah itu harus kita minta supaya kita ketika berhadapan dengan musuh, ya, siapapun musuhnya, kemudian dimanapun tempatnya, berapapun banyaknya, berapapun kekuatannya, pasti umat Islam itu tampil sebagai pemenang. Kenapa? Biizzatillah. Karena izzah. Ya, apa izzah itu? Izzah itu, ya, pertama adalah kemuliaan. Yang kedua, izzah itu kegagahan. Yang ketiga, izzah itu keperkasaan, sehingga tidak dikalahkan musuh sebanyak dan sekuat apapun. Lagi-lagi ini dikatakan oleh orang munafik untuk melemahkan orang yang beriman dalam, ya, berdakwah atau berjihad fi sabilillah. Yaquluna, mereka orang munafik berkata, la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adzab. Ini sering dibaca oleh Ustaz Syuhada, ya. Sungguh jika kalian telah kembali ke Madinah, ya, jika kita telah kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah dari sana. Orang yang kuat itu orang kafir, sedangkan orang yang lemah orang Islam. Itu orang munafik menganggap orang Islam itu orang yang lemah. Kalau dia tampil di medan perang pasti dikalahkan oleh orang kafir, ya. Tapi kemudian Allah mengingatkan di sini, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang munafik itu tiada mengetahuinya. Jadi muslim yang tangguh itu tidak hanya kuat iman, kuat harta, tapi juga kuat fisik, ya, kuat dalam menghadapi, ya, orang-orang kafir. Ini surat Al-Munafikun ayat 8. Kemudian muslim tangguh yang diandalkan adalah muslim yang siap tampil sebagai pembela agama Allah. Bukan membela Allah, Allah itu nggak perlu dibela. Yang dibela itu agamanya, yang dibela itu Rasulnya, yang dibela itu kitabnya, yang dibela itu masjidnya dan lain sebagainya, ya, atau rumahnya, ya. Jadi sini dijelaskan, ya. Dan karena keimanannya Allah beri kekuatan untuk meraih kemenangan atas musuhnya, ya.
Jadi orang Islam yang tangguh itu ya, adalah orang yang dengan keimanannya Allah kasih kekuatan untuk mengalahkan musuh. Ya. Jadi iman dan Islam ketika bersinergi, dia akan tampil sebagai pembela agama Allah SWT. Dan ini disebutkan dalam surat As-Saff itu, ya, surat As-Saff itu ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah. Ya, jadilah kalian pembela-pembela agama Allah. Ini tugas kita, membela agama Allah. Kita tidak boleh diam ketika Islam dilecehkan, Allah diremehkan, Rasul dinistakan, Al-Quran didustakan. Nggak boleh diam. Kita harus tampil sebagai ansor. Ya, ansor. Ansor itu pembela, penolong. Ansor Allah, ya, membela, penolong Allah atau agama Allah Islam. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana Isa bin Maryam berkata lil hawariyin, kepada para sahabatnya yang bernama Hawariyin, ya, man ansari ilallah. Ya, ini panggilan Nabi Isa kepada Bani Israel. Man ansari ilallah, siapa yang mau menjadi pembela agama Allah di antara kalian, ya. Maka kemudian qala Hawariyun, ya. Jadi sahabat beliau semuanya yang bernama Hawarin, dia menjawab serempak, nahnu ansarullah, kamilah pembela agama Allah. Tapi kemudian fa'amanat ta'ifatu min Bani Israel wa kafarat ta'ifah. Bani Israel itu ketika diajak untuk menjadi pembela agama Allah, ada yang beriman mengikuti ajakan Nabi Isa, ada yang kufur tidak mengikutinya. Tapi kemudian kata Allah, fa'ayyadna alladzina amanu ala aduwihim fa'asbahu dhahirin. Allah kami kasih kekuatan kepada orang yang beriman dalam menghadapi musuh, sehingga mereka tampil sebagai pemenang, ya. Jadi kalau tanpa kekuatan dari Allah, tanpa izzatullah, umat Islam dimanapun, kapanpun, sebanyak apapun, siapapun pemimpinnya, apapun partainya, gak bakal menang. Jadi dasarnya adalah iman, siap tampil untuk membela agama Allah, ya, bukan untuk kepentingan partainya, bukan untuk kepentingan keluarganya, bukan. Jadi dai juga bukan untuk kepentingan golongannya, ya. So kadang-kadang saya ketika ngisi di masjid-masjid, ganti pengurus, itu usianya ganti lagi tuh, ya. Itu saya ada satu masjid di Sukapura, itu berkali-kali itu pengurusnya ganti. Jadi kadang-kala saya dijadwal, kadang-kala enggak. Itu kalau ganti pengurus, kadang-kala dijadwalnya sebulan sekali, kadang-kala dijadwalnya tuh 3 bulan sekali, kadang-kala tidak dijadwal sama sekali. Itu luar biasa tuh, ya. Padahal ada itu. Saya punya orang tua, ya. Dia salah satu pengurus di Masjid At-Taqwa Tugu itu, ya. Dia termasuk tokoh jamaah tabligh gitu. Nah, oleh para dai yang tadi bukan untuk membela agama Allah tapi membela golongannya, ya, kemudian datang ke orang itu, ya, Pak Haji, kalau bisa nanti ustadz yang ini coret semuanya. Nah, nanti ustadznya kami siapkan. Itu luar biasa itu, ya. Apa kata Pak Bapak itu? Kami sebenarnya menjadwal penceramah di sini, menjadwal khatib di sini adalah karena ingin bersilaturahim dengan semua ustaz. Jadi tidak ada ustaz yang dicoret, tidak ada. Coba kalau ngikutin, itu di beberapa tempat tuh banyak tuh ustaz-ustaz yang dicoret dan kemudian ustaz baru masuk gara-gara pengurusnya ganti. Ini penting, ya. Jadi kita tampil itu sebagai pembela agama Allah, bukan pembela yang lainnya, dengan dasar iman, supaya kita dikasih kekuatan. Dan kalau ada yang menghalangi, merintangi, bisa kita lalui. Karena fa'ayyadna alladzina amanu ala aduwihim fa'asbahu dhahirin, ya. Itu surat As-Saff ayat 14. Kemudian muslim tangguh yang diandalkan adalah muslim yang siap menjadi pemimpin yang unggul dalam ilmu dan visi. Ya. Jadi nggak bisa cuman ingin tampil sebagai pemimpin saja, tapi harus disiapkan ilmunya,
harus disiapkan fisiknya, ya. Jadi ilmunya kuat, teknologinya kuat, imannya kuat, ekonominya kuat, ya. Kemudian semuanya, akhlaknya kuat, ibadahnya kuat, taatnya kuat. Dan itu kemudian Allah firmankan, ya, ketika mengangkat, ya, Lut, ya, mengangkat Lut sebagai raja itu, ya. Jadi ada nabi tidak disebutkan namanya di zaman Israel, Bani Israel itu diminta oleh rakyatnya, ya, untuk mengangkat seorang raja, ya, untuk menghadapi kekejaman raja yang bernama Jalut. Jadi Jalut ini raja yang luar biasa, ya. Kalau orang wayang namanya sakti, mandraguna, nggak pernah kalah, ya. Kemudian Nabi itu waqala berkata, lahum nabiyuhum, kepada mereka Bani Israel, ya, nabi mereka, innallaha qad ba'atsa lakum Talut, ya, malikan. Jadi disampaikan, sungguh Allah telah mengangkat buat kalian seorang raja yang bernama Talut. Ini Talut nih termasuk, ya, kategori muslim unggul, ya, yang tampil, ya, punya keistimewaan kelebihan di bidang ilmu dan fisik. Kemudian qalu, mereka berkata, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta, ya, si'atan minal mal. Itu jawaban mereka. Ya, mereka protes, ya, kenapa justru Allah memilih Lut sebagai raja, ya. Jadi bagaimana, ya, Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Jadi ada yang memilih pemimpin itu karena kaya, ya. Dari mulai presiden, menteri, kemudian di legislatif itu mereka jadi pemimpin itu karena kaya, ya, bukan karena pinter misalnya. Ada itu yang jadi pemimpin itu karena dia kaya, karena dia kaya, kan gitu. Dan ternyata ini ada dalam Al-Quran. Ketika Nabi mengajukan, ya, Talut yang dipilih oleh Allah sebagai raja, mereka protes. Kenapa Talut? Ya, Talut itu tidak punya kekuasaan. Talut itu tidak punya kekayaan. Yang punya kekuasaan dan kekayaan itu adalah kami. Jadi harusnya dari kami yang jadi raja itu. Qala, kata Nabi, innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi, ya. Jadi Allah memilih dia, Talut, sebagai raja buat kalian, ya, karena Allah ngasih kelebihan. Apa kelebihannya itu? Bastatan fil ilmi wal jismi, yaitu memberi kelebihan ilmu dan fisik. Jadi kalau pemimpin zaman dulu itu biasanya dia paling jawara, ya, paling jago itu. Ada Prabu Siliwangi, ada Kian Santang. Jadi bukan hanya ilmunya yang luas, tapi juga fisiknya kuat. Sehingga ketika bertarung, yang tampil di depan itu adalah rajanya, ya. Seperti ketika Rasulullah, ya, hijrah ke Madinah 2 tahun kemudian, ya, dia kemudian tampil sebagai panglima perang. Jadi panglima perang yang memimpin umat Islam, ya, dalam perang Badar itu Rasulullah, baru yang lainnya, ya, baru yang lainnya. Jadi Rasul itu ilmunya luas, kemudian fisiknya juga kuat, ya. Kalau kita umur 55 tahun baru pensiun, ya, betul ya? Kalau Rasul 55 tahun itu baru perang, ya. Jadi baru perang, ini baru pensiun, kan beda, ya. Nah inilah kenapa Rasul dikasih bastatan fil ilmi wal jismi, bukan hanya lebih di bidang ilmu, tapi juga lebih di bidang fisik. Itulah pemimpin dari Muslim yang tangguh, yang diandalkan. Al-Baqarah 247. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini.